Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin min afdhalil qurbati wa arfa'id darajati wa ahammil muhimmati fid din wa dzalika sabilu anbiya illahil mursalin wa auliya'i sholihin wal ulama il amilin aina ma kanu min masyariqil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati auliya istisatil ladina balagutina fi buldatina Indonesia wa nahusu khususan ila hadrati mu'alifu hadzal kitabin nasoih diniyah wal wasoyal imaniyah Syekhul Imam Barakatul Anam Sayyidil Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad qaddasallahu sirahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa nahusu khususan ila hadrati wa nahusu khususan ila ruh khususan ila ruhi wa ila ruhi khususan 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 summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bis salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahuna ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardh ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqomata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda wa tamassuki tami bi harakati da'wati wa tarbiyati awliya tis'a warzuqna kamalati ta'i khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiruka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmi nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa syara'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa syara'atil fahmi warzuqnal hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatil zihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna sirra hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian jamaah majelis Rihlatur Ruhaniyah Aulia Utis'ah wisata rohani Wali Songo
pasujudan songgo langit Riyadus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam seger waras sugih wibowo rahayu barokah manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Rahayu sagung dumadi, semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketenteraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qabul ya Rabbal Alamin. Marilah kita lanjutkan tabarukan kita, kitab An-Nashai'ud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah, sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian, tafakur, mutolaah, serta diskusi kita pada malam hari ini. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji kitab An-Nashai'ud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan. Kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita di sini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Li kulli niyatin sholihah, ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, langsung saja saya bacakan ulang kitab An-Nashai'ud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah halaman 155 baris pertama dari atas dan seterusnya. Kemudian nanti kita kaji, kita tafakuri, kita telaah serta kita diskusikan bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. Namun sebelumnya, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang mau ngopi ya silakan ngopi dulu, yang mau bude silakan bude, yang mau teh ya itu teh boleh, yang mau air putih ya air putih. Kalau ada kemilan mau digemil-gemil dulu silakan ngemil-ngemil dulu. Kalau kakinya, dengkulnya pegel-pegel ya kesemutan, yang mau blonjor silakan blonjor, nanti aja. Kalau pinggangnya kemeng ya silakan cari sandaran. Jangan lupa cari sandaran yang kuat. Jangan bersandar kepada sandaran yang tidak kuat. Carilah sandaran yang tidak butuh sandaran. Silakan.
Ya kalau memang sudah rada kelelahan kok, matanya gayer, liar-liar, ngantuk, keklak-kekluk, mau merem-merem meleh ya, silakan, nggak apa-apa. Matanya merem nggak apa-apa, yang penting hati dan pikirannya tetap melek. Ya, kita belajar melek sajroning turu. Belajar melek sajroning turu. Ya, biar enggak turu sajroning melek. Turu sajroning melek ya matane melek orang ketok apa-apa. Turu sajroning melek. Itu melek sajroning turu. Ketok itu ning iso ndelok apa-apa. Kan ketok itu ora turu kok pinter. Ngono kan ya. Ketok melek melotot kok ora apa-apa. Ya kira-kira begitu. Monggo. Silakan ngopi. Tenang. Aku ya tak ngopi. Wayahe ngopi ayam ini. Ngaji malam-malam santai aja. Alhamdulillah. Monggo Pak, monggo. Ayo ibu yang mau ngopi. Teh. Benar. Ben Padang. Ayam. Saya input aja, ngobrol-ngobrol sama mahasiswa, ngobrol biasa, sharing. Sama jadi mahasiswa pengennya apa? Ya, saya pengennya nanti setelah lulus jadi mahasiswa ya di sarjana, lapangan kerja mudah, ya kan? Dapat kerjaan, kawin, nikah, terus punya rumah. Nah, pacar ya, iya, sekolah tinggi, tamat jadi mahasiswa, bisa bekerja, terus kawin, nikah, punya pacar ya. Terus ada plusnya, plus hidup tenang. Puncaknya itu tenang. Iki aku rada repot. Tenange iki wae sing rada repot. Iya. Tenange sing rada repot. Ini buat mukadimah aja masukan aja. Kenapa tenang itu rada repot? Tenang itu bukan urusannya bukan berhubungan dengan pekerjaan. Banyak orang punya pekerjaan enggak. Ya enggak ada hubungannya dengan kawin. Aku dikira wong nek kawin tenang, marah tenang, arep ngene ngono enggak. Arep ngene ku ngobrol karo cewek iki digemburoni bojone. Ya Pak. Aku dikira nek di bojomu urip ternyata mboten tenang. Terus yang ketiga punya rumah. Dikira kalau udah punya rumah itu tenang. Jadi dikira kalau orang ngontrak itu nggak bisa tenang gitu. Jadi harus punya rumah gitu. Ternyata yang punya rumah juga nggak tenang. Banyak orang yang di rumah nggak tenang, keluar kemana-mana kalau di rumah nggak tenang. Gimana kan? Terus saya berpikir, orang kok cari ketenangan diukur dengan pekerjaan, istri, rumah. Tenang itu kan tergantung pribadinya masing-masing. Betul nggak? Loh kamu pengen tenang nggak? Kalau pengen tenang, tenanglah kamu. Jangan dibikin nggak tenang dong. Gitu kan? Jadi kembali ke pribadi dong. Lu pengen tenang dong. Kamu pengen tenang apa tidak? Kalau pengen tenanglah. Lu karek tenang aja kok pusing. Gimana Pak? Kok dikira aku so nggak tenang kok? Enggak ini coba. Kembali ke pribadi ya gini kan gitu. Nah, hanya pribadi yang bagaimana supaya tenang. Kalau mengikut konsep Al-Quran yang Sadaqallahul Azim itu baru ala bidzikrillahi tatmainul. Ingat, hanya dengan ingat, selalu ingat zikir kepada Allah, jiwamu tenang.
jiwamu akan tenang, tentram, damai. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Hatinya tenang, tentram hanya dengan mengingat Allah. Terus dipertegas, ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, hatimu, jiwamu, dirimu menjadi tenang, tentram. Gampang loh? Sederhana. Sederhana. Hasilnya mah sederhana. Orang kok ingat Allah itu sederhana. Fadkuruni adkurkum. Ingatlah kamu kepadaku. Aku aja ingat terus sama kamu. Begitu. Jadi sampean nggak ingat Gusti Allah aja, Allah ingat kalau sampean. Sampean tuh nggak usah ingat Allah. Allah sudah ingat terus sama jenengan, dan diingat atau tidak ingat Allah tetap ada. Sampean pikirin nggak pikirin, Allah tetap ada. Sampai tercipta tidak diciptakan, Allah tetap. Itu namanya sederhana. Sadar terhadap yang hana. Hana itu hana carakah data sawala pada jayanya maka batang. Nah, ini wong Jawa ya sadar ono ngono kae. Ya ono carakah data sawala pada jayanya maka sederhana kan? Sadari yang ada itu. Kalau ingat Allah itu ya sederhana sebetulnya. Ya. Nah, ini hubungannya. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Man qalaha asra marratin kana kaman ataqo arba'ata anfusin min waladi Ismaila alaihi salam. Musanif berkata, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tentang lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya la tidak ada. Nah, ini ada sederhana ini. La tidak ada. Ilaha ilah. Yang sering diartikan Tuhan. Ilah itu ya. Segala sesuatu selain Allah itu bisa menjadi ilah. Bisa menjadi Tuhan. Ilahun. Karena apa? Ini isimnya isim nakiroh. Menunjukkan sesuatu yang tidak tertentu. Apa saja nakiroh? Ilahun. Beda kalau sudah dikasih al-ma'rifat. Sudah nakiroh lagi, sudah ma'rifat tertentu. Ilahun tambah al-ma'rifat menjadi Allah. Allah itulah satu-satunya Tuhan yang sebenar-benarnya. Itu. Dan dia yang wajibul wujud. Jadi ilah itu ya dia diartikan Tuhan, dan Tuhan itu adalah segala sesuatu yang mempengaruhi jiwa. Jadi ketika jiwa kita terpengaruh dengan uang, betul nggak? Terus fokus kita dengan uang, lupa Allah. Tidak sadar terhadap yang wujud, bahkan nuktatul wujud, uang itu menjadi Tuhan.
Terus kita sanggup untuk taat dan patuh terhadap maunya uang. Terus nyondol-nyondol dompetnya goyang-goyang nebaknya mana jalan mall. Wali kabeh. Catur. Catur bisa jadi ilang. Ya kan? Ketika jiwa kita terpengaruh dengan catur terus lupa waktu, lupa macam-macam, boro-boro ingat Tuhan, ingat Allah, sedang mempertuhankan dan lain sebagainya. Ngitung setoran lali kabeh, ini setorannya dari Tuhan. Nah, sini lali Tuhan, karena jiwanya terpengaruh oleh setoran. Jangan setoran dijadikan tujuan. Jadi santai aja. Ono duit setor, ono duit rasa setor, ora setor sik sesuk ae. Ngono ae aja dadi pikiran. Ngono lho poe iki yang karo itu. Apa ora? Setorannya bukan nama Mas Imam, ya kan? Karena tuh nggak Mas Imam ini kan tenang aja. Terus sesuk ora setoran. Ya makanya la ilaha, tidak ada ilah, jadi meniadakan ilah, membangkitkan kesadaran diri terhadap sederhana, sadar kepada siapa yang ada yang sebenar-benarnya ada. Yang di luar ini kata morgana, yang di luar ini abstrak. Saya ada apa tidak? Ada apa tidak? Ada ya. Nanti malam sama nggak akan mengatakan saya ada. Jadi kehidupan ini semi dan semu. Dulu tidak pernah ada, terus disemikan. Setelah semi nanti ditiadakan lagi. Betul apa tidak? Terus siapa yang kita sadari adanya? Ya sang nuqatul wujud. Yang menjadi titik awal segala yang ada, yang kemudian dikasih nama sebutan Allah, akhirnya menjadi la ilaha illallah. Namanya nafi isbat. Terus apa? Tiada Tuhan selain Allah. Ini nggak ada Tuhan yang lain. Selain Allah yang dipertuhan mesti hantu. Bisa dipahami betul? Bisa dipahami? Nyambung ya? Sederhana ya? Tetapi prakteknya tidak sesederhana itu. Gini betul? Tidak sesederhana itu. Ini luar biasa ini. Makanya ditakkitkan dengan wahdahu. Yang Maha Esa dia. Esa itu bukan satu, tapi satu-satunya. Berarti nggak ada yang lain. Terus ditekankan lagi, la syarika lahu. Nggak ada sekutu baginya. Nggak ada sekutu baginya. Esa. Ganjil apa genep? Bisa digenepin? Nggak bisa satu-satunya. Tetap ganjil. Makanya innallaha witrun. Yuhibbul witro. Sesungguhnya Allah itu ganjil. Allah cinta kepada yang ganjil-ganjil. Jadi Allah itu ora genep. Ini kan kok Mbak Men ini wong ora genep. Ini nesu. Kayak akhir kan nom-noman santri ora genep. Makanya orang patek dicintai, orang patek disenangi, nggak pakai diridhoi Allah. Kenapa? Sampeyan senengnya genep. Dibilang ra genep marah. Apa sing kok basa bocah waton? Wah, kiai ra genep, nesu nih. Kiai ra genep mbok rungokne. Oh, berarti senenge ngrungokne kiai sing genep. Coba deh ini ya, innallaha witrun. Sesungguhnya Allah itu ganjil. Ganjil itu genep apa orang genep?
genep. Genep itu dua. Esa ganjil. Terus yuhibul witro. Allah itu cinta kepada yang ganjil. Ganjil itu genep atau orang genep? Orang genep. Jadi Allah itu cinta ridho kepada orang-orang yang orang genep. Ya sampean pilih genep kok pengen diridhoi Allah. Hidupnya nggak tenang ya wajar Allah ora ridho. Makanya Allah tuh nggak ridho kalau digenepin. Tetapi kalau sampean mengganjilkan, tetap istiqomah mengganjilkan, teguh bener, Allah itu ganjil, Allah itu esa, dosa sampean hapus semua. Dosa hapus mana ya? Nggak ada dosa. Keren ya, Pak? Keren ya? Orang 60 tahun dosa kan saya tidak berdosa 60 tahun nggak pernah itu. Begitu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah dosane ilang kabeh 60 tahun. Umumnya sampean, ya kan? Lidahnya selalu basah dengan zikir la ilaha nanti dosa ada. Sederhana kan? Tetapi tidak sesederhana itu prakteknya. Jadi apa? Keren ini, keren banget ini. Ya. Nah, maka saya menyatakan ini tentang kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sampai nanti buka di surat apa An-Nisa kalau nggak salah ya. Itu bunyinya begini. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah ya pakot apa itu ya? Dola. Ya kan dola lam baidah. Ya kan? Jadi innallaha sesungguhnya Allah layak firu tidak akan mengampuni ayyusyraka bihi dosa yang menyekutukan Allah. Jadi namanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi bahaya kalau sampai menyekutukan. Karena apa? Enggak bakalan dosanya diampuni. Tapi wa yaghfiru madunan dalika. Tapi Allah mengampuni semua dosa selain menyekutukan Allah itu. Keren enggak? Jadi dosa itu ada berapa sebenarnya? Cuma satu. Ya. Allah ini luar biasa nih. Makanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Terus apa? Lahu kepunyaannya, miliknya, al-mulku semua kerajaan. Kerajaan-kerajaan di muka bumi, di langit dan di bumi semua milik Allah. Benar enggak? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha. Kul katakan, ya Allah, Allahumma malikal mulki, engkau lah pemilik semua kerajaan. Tu'til mulka man tasha, engkau berikan kerajaan itu kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka man tasha, dan engkau akan cabut kerajaan dari siapa yang engkau kehendaki. Makanya harus sederhana nih. Dia pahami. Punya cuma titipan. Makanya Allahu Akbar itu ya bahwa Al-Malik. Kalau cara Allahu Akbar ya Allah itu Sang Maharaja yang memiliki semua kerajaan di langit maupun di bumi, dan dia kuasa memberikan kerajaan itu kepada siapa yang dikehendaki. Apabila dia mau gampang, inama amruhu tidak roda syai'an ayyakula kun bika nama kana wa biyakunuma fawujudul awalimi di keren. Kekuasaan yang disandang oleh orang-orang yang sok-sok kuasa merasa sebagai penguasa
itu hanya sebagian kecil dari kekuasaan Allah yang dititipkan kepada orang-orang yang dikehendaki. Halo, kekayaan. Allah itu Allahu Akbar, wa huwal ghani. Allah Maha Besar, Allah Maha Kaya. Maka kekayaan-kekayaan yang disandang oleh para orang-orang kaya itu hakikatnya sebagian kecil dari kekayaan Allah yang dititipkan kepada siapa yang dikehendaki. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya'i minhum wal amwat wa taqib bainana wa bainahum bil khairati rabbika warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.